Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh parah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas A, I, U. A sama dengan 4 kali suara, I sama dengan 7 kali suara, U sama dengan 3 kali suara. A sama dengan ada, A sama dengan aku, A sama dengan aku, A sama dengan aku. Akal, asal, asal Ahmad. Alam, air, aras, aminullah. Adam, Allah, Allah, arisis tawa. A sama dengan aku, asal, aras, Allah. I sama dengan iman, Islam, iradat, insan, ilmu, iblis. U sama dengan agama, umat, wujud. A sama dengan aku, asal daripada Allah Ta'ala. I sama dengan aku karena Allah Ta'ala. U sama dengan aku, wujud Allah Ta'ala, yang I tiada mati. A, I, U sama dengan aku, I wujud Allah Ta'ala, yang I tiada mati. Perlu dicatat bahwa mustahil tidak tahu, mustahil tahu tidak bergerak, mustahil berkehendak tidak bergerak, mustahil bergerak kalau tidak I, mustahil bergerak kalau tidak berkehendak, mustahil tahu kalau tidak I. Kalau kita perhatikan catatan tersebut dengan cermat, jelas sekali dapat kita bahwa sama dengan adalah mustahil segala-galanya apabila tanpa I. Jelasnya kalau kita mati adalah mustahil kalau bisa bergerak atau berkehendak. Oleh karena itu dan karena I tiada mati, maka ihlah nantinya yang kembali ke rahmatullah, dan yang kekal atau tiada mati hanya wujud Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka adalah mustahil segala-galanya apabila tanpa I. Suara A mengadakan 3 suara: Sattal, Bahti, Allah. Sattal, Bahti, Muhammad. Sattal, Bakti, Adam. Suara I mengadakan 3 suara: Nukullah, Tikullah, Nukta Allah. Suara U mengadakan 2 suara: Kunsa, Kunsat. Kunsa sama dengan titik dari Nur Muhammad di atas aras meliputi 7 petalah langit, mengadakan nama awal-awal Nur Muhammad. Kunsat sama dengan titik dari Nur Muhammad di bawah aras meliputi 7 petalah bumi, mengadakan nama awal-awal umat. Dan titik awal umat mengadakan 4 titik.
Titik pertama sama dengan air nurlak putih, mengadakan sama dengan bumi dan langit, bulu dan kulit pada kita. Titik kedua sama dengan air setitik, mengadakan sama dengan sin dan manusia daripada daging pada kita. Titik ketiga sama dengan air nur malinang Allah, mengadakan emas dan perak, urat tulang pada kita. Titik keempat sama dengan air maning mangkudu Allah, mengadakan padi dan besi, otak sumsun pada kita. Titik pertama sama dengan pujiannya Allah. Titik kedua sama dengan pujiannya sama dengan hu. Titik ketiga pujiannya sama dengan a. Titik keempat sama dengan pujiannya sama dengan a. Adapun cara kerja atau fungsi haknya masing-masing adalah: titik pertama sama dengan ruh jasmani sama dengan sifatnya pada kita, sama dengan darah merah sama dengan anggota atau tenaga. Titik kedua sama dengan ruh hewani sama dengan sifatnya pada kita, darah hitam sama dengan pendengaran. Titik ketiga sama dengan rohani sama dengan sifatnya pada kita, sama dengan darah merah muda sama dengan keyakinan. Titik keempat sama dengan roh idafi sama dengan sifatnya pada kita, sama dengan darah putih sama dengan perasaan meleburkan diri. Adapun hilangnya nama kepada air, hilangnya air kepada cahaya, hilangnya cahaya pada rupa, hilangnya rupa kepada tahu. Siapa yang tahu sama dengan wujudnya yang tiada mati. Kemudian sama dengan kembali kita dari belakang ke muka, dari bawah atas, dari dalam keluar, yaitu sumsum otak, kembali kepada sama dengan air maning mangkudu Allah. Tulang urat kembali kepada sama dengan air nur maligang Allah. Darah daging kembali kepada sama dengan air setitik. Kulit bulu kembali kepada sama dengan air nurlak putih. Dengan demikian maka hilang sifat muhaddas kepada rahasia. Selanjutnya hilang muhaddas kepada rahasia, hilang rahasia kepada tahu. Apakah yang dimaksud atau maksudnya dengan rahasia? Rahasia adalah sama dengan wujudnya yang tiada mati. Sedangkan rahasia hilangnya kepada tahu. Itulah sebabnya yang dinamakan penghulu ilmu adalah tahu. Oleh karena itu, apabila seseorang telah tahu lagi mengetahui, maka berarti orang tersebut adalah orang berilmu. Dan apabila demikian, maka patutlah dia merahasiakan karena hilang rahasia kepada tahu. Itulah cara meleburkan diri yang sebaik-baiknya, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya satu nerlinang, bilang berbilang-bilang, wajib satu. Maka jelaslah dapat kita lihat bahwa sifat muhaddas kita yang tadinya berbilang-bilang, kita lebur atau kembalikan kepada rahasia, yaitu wujudnya yang atau tiada mati. Maka telah fanalah diri kita yang sohir kepada diri yang sebenar-benarnya diri kita, yaitu tubuh ilmu atau dan karena tubuh ilmu atau adalah wujud Allah Ta'ala atau hak Allah Ta'ala ada pada kita, maka sudah pas asa atau satu mustahil berbilang-bilang, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Al-haqqu min rabbika fala takunna minal mutarin. Artinya bahwasanya hak Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, melainkan hanya satu. Kemudian, yang manakah hak Allah Ta'ala seperti yang dimaksud dalam firman tersebut? Ialah sama dengan wujudnya yang atau tiada mati. Selanjutnya tentang diri yang sebenar-benarnya diri kita, yaitu tubuh ilmu atau adalah wujud Allah Ta'ala. Jadi jangan diragukan lagi, karena selain jelasnya hal ini dalam pecahan atau perincian sama dengan A, I,
U sama dengan juga dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi al-insanu syirrihi wa ana syirruhu, yang artinya insan engkau itu rahasiaku dan rahasiamu itu adalah sebagai diriku. Atau jadi jelas dan gamblang sekali dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya ini bahwa insan atau rahasia kita yaitu tubuh ilmu atau ti adalah sebagai dirinya atau wujudnya. Camkan dan pahamkanlah hal ini dengan sebaik-baiknya, karena inilah sebaik-baik cara atau jalan pengenalan. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang berbunyi awaluddin ma'rifatullah, yang artinya berbunyi beragama itu adalah mengenal Allah. Adapun mengenal yang dimaksud di sini tentunya bukan terbatas pada mengenal namanya belaka, tetapi tentunya mengenal dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yaitu mengenal yang punya nama. Tugasnya mengenal yang bernama Allah tersebut. Kemudian bagaimana mungkin seseorang mengenal atau mengetahui yang mana wujud Allah Ta'ala kalau dia tidak atau belum mengenal atau mengetahui dirinya sendiri? Misalnya, dari mana datangnya, bagaimana asal kejadiannya, dan yang terpenting, yang mana dari yang sebenar-benarnya dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, artinya kenalilah dirimu dengan sesungguh-sungguhnya, niscaya terkenal akan Tuhanmu. Dan bagaimana mungkin atau kemana seseorang akan mendaifkan atau memfanakan dirinya yang zohir kalau dia tidak atau belum mengenal atau mengetahui yang mana diri sebenarnya diri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, daifal aqlamu bil ana nifaki lalaha inna kikat hamalati bisyayidil amin, yang artinya daifkan atau fanakan dirimu kepadaku atau yang kelam. Kelam bukan karena gelap, terang bukan karena lampu. Jelaslah kepada kita bahwa apabila seseorang tidak atau belum mengenal atau mengetahui yang mana diri yang sebenar-benarnya, sudah pasti dia tidak akan mengenal atau mengetahui yang mana wujud Allah Ta'ala. Dan adalah mustahil kalau dia bisa mendaifkan atau memfanakan diri yang zahir, kecuali kalau fana atau daifnya bukan kepada wujud Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka adalah syukur yang tiada terhingga bagi kita yang berada di dalam perjalanan rahasia ilmu hak Allah Ta'ala atau perjalanan Rasulullah ini. Dari uraian-uraian tersebut, bukan saja kita mengenal atau mengetahui yang mana diri yang sebenar-benarnya diri kita, wujud Allah Ta'ala. Dan kalau kita simak dengan cermat dan seksama, maka dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan yang teramat penting, yaitu apakah yang dimaksud dengan rahasia ialah sama dengan tubuh ilmu atau ti. Yang manakah hak Allah Ta'ala ialah sama dengan tubuh ilmu atau ti. Yang manakah sebenar-benarnya diri ialah sama dengan tubuh ilmu atau ti. Yang manakah wujud Allah Ta'ala ialah tubuh ilmu atau ti. Demikian kesimpulan-kesimpulan teramat penting yang dapat kita ambil dari uraian-uraian tersebut, agar hal ini benar-benar dipahami dengan atau mengerti dan diyakini dengan sepenuhnya keyakinan. Setelah itu, pegang teguh atau simpan rahasia ini sebaik-baiknya, karena ini adalah rahasia ilmu hak Allah Ta'ala yang tiada banding-bandingnya dan tiada ternilai akan keutamaannya. Inilah sebenar-benarnya ilmu, sebenar-benarnya rahasia, sempurna-sempurnanya perjalanan kesempurnaan. Perlu dicatat, hendaklah ini benar-benar diyakini dan selalu diingat hingga akhir hayat kita. Tubuh sama dengan ti yang tiada mati. Kunci ilmu sama dengan tanya.
Penghulu ilmu sama dengan tahu. Penghulu kita sama dengan Rasulullah. Asal diri kita sama dengan nyaman. Hak manusia sama dengan hidup. Hak Allah Ta'ala sama dengan yang tiada mati. Hak Rasulullah sama dengan rasa. Sifat Rasulullah sama dengan ma, ba, ma. Nama yang dimerdekakan sama dengan Rab, Musdirawan. Nama yang dimuliakan sama dengan Atsira. Apa yang sebenar-benarnya diakui oleh Allah Ta'ala ialah suci atau insan. Apa yang sebenar-benarnya dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah iman. Apa yang sebenar-benarnya disayangi oleh Allah Ta'ala ialah mengenal. Nakullah arsistawa. Sifat pada kita sama dengan ubun-ubun, sama dengan langit ketujuh, sama dengan raf mustawa. Tikullah sama dengan tisman jarmulla. Sifatnya pada kita sama dengan sulbi ifrat, sama dengan pemandangan, sama dengan pancuran Rasulullah, sama dengan pancuran emas di atas Baitullah. Nukta Allah sama dengan asmafullah. Sifatnya pada kita sama dengan pusat, sama dengan fitriyah. Adapun cara kerja atau fungsi atau haknya masing-masing adalah nukullah sama dengan mengetahui sifat menyifat alam perasaan. Tikullah sama dengan mengetahui penglihatan, pendengaran, penciuman. Nukta Allah sama dengan menentukan sifat pengerasa seluruh anggota tubuh. Nukullah sama dengan pujiannya sama dengan rahmat Allah. Tikullah sama dengan pujiannya sama dengan nikmat Allah. Nukta Allah sama dengan pujiannya sama dengan mawujud illallah. Adapun alam kesenangan, manusia sama dengan tubuh ilmu insan. Surga sama dengan mata pemandangan. Neraka sama dengan telinga. Aras sama dengan tulang belakang. Kursi sama dengan dada. Ruh sama dengan Allah. Loh mahfud sama dengan jantung. Pancuran kolam sama dengan kalam atau kelamin kita Siti Fatimah. Awal-awal umat sama dengan sulbi ifrat. Menjadi sama dengan alam kesenangan atau bistuju. Bikana makanu wa biyakunu wa yakunu. Bumi dan langit, aras dan kursi, badan dan nyawa, baharu alam, bidadari 7, Baitul Muqaddis, Baitullah. Adapun sifat bidadari adalah pengerasa, hawa, nafsu, akal, pikir, ilmu, pengetahuan, rahasia. Adapun sifat hamba, api, angin, air, tanah. Adapun sifat manusia, wadu, wadi, mani, manikam. Adapun sifat hayat, bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, otak, sumsum. Adapun sifat ilmu, pengerasa, hawa, nafsu, akal, pikiran, ilmu, pengetahuan, rahasia. Adapun sifat Muhammad, hidup, tahu, berkehendak, bergerak. Adapun sifat Tuhan, sifat, asma, af'al, sifat Allah. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Sifat ta'ala, tauhid tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Sifat Rasulullah, A sama dengan aras, Ma sama dengan Makkah, Ba sama dengan Baitullah, Ma sama dengan Madinah. Sifat burak pada diri kita, kaki sama dengan mulut pada kita, tubuh sama dengan hidung pada kita, sayap sama dengan telinga pada kita, kepala sama dengan mata pada kita. Sifat alam baka, bulu kulit, daging darah, urat tulang, otak sumsum menjadi sama dengan sifat alam baka. Demikian sahabat A, I, U. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.